Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, pada materi kali ini kita akan belajar bagaimana proses banjir orderan di TikTok. Sebagaimana yang kita tahu, ketika kita jualan di TikTok, yang pertama produk kita itu munculnya di profil kita. Sebagaimana seperti ini. Kemudian diklik di sini ya. Nah, kemudian di bagian sini di sini itu ada produk-produk yang kita jual ataupun produk yang kita afiliasikan. Nah, kemudian bagaimana sih produk yang ada di sini itu bisa laku? Padahal kan tidak semua orang mau masuk ke profil kita kemudian dengan suka hati mengeklik keranjang ini. Tentunya kan tidak semua bisa seperti itu. Nah, maka dari itu, proses terjadinya orderan di TikTok itu yang pertama adalah kita punya produk yang dibutuhkan atau yang murah. Nah, jadi kalau kita berjualan di TikTok, jadi usahakan kalau kita berjualan di TikTok, produk kita itu masuk di dalam dua kategori tersebut di atas, yakni produknya dibutuhkan atau memang produknya itu murah. Sepengalaman saya, kita jualan produk-produk di atas 100.000 di TikTok itu agak tidak mudah, kecuali memang produk-produk yang dibutuhkan seperti skincare. Nah, itu masih bisa. Tapi kalau produk-produk yang banyak ditemui ya, misal fashion, kemudian produk-produk unik, itu kalau di atas 100.000 itu nanti biasanya itu peminatnya tinggi, yang mengunjungi tinggi tetapi konversinya rendah. Selanjutnya, setelah kita mempunyai produk yang dibutuhkan atau murah ini, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah ada pengunjung. Dengan adanya pengunjung, nantinya orang itu akan melihat produk kita. Nah, kalau belum ada pengunjung, siapa yang mau beli? Lah, yang melihat aja belum ada gitu. Sebagaimana kita jualan secara langsung, misal kita punya toko retail. Kita punya toko, tetapi toko kita ini di jalan yang sangat sepi. Nggak ada yang mengunjungi. Kalau nggak ada yang mengunjungi, tentunya nggak ada yang beli. Nah, nantinya di materi Cuan TikTok Shop ini, kita akan belajar bagaimana mendatangkan pengunjung. Ya, bagaimana ada pengunjungnya, mulai dari traffic organik dan traffic berbayar. Kemudian secara sederhana, untuk mendatangkan pengunjung di TikTok itu kita bisa menggunakan beberapa fitur. Yang pertama, kita bisa membuat postingan seperti ini. Nah, kita membuat postingan agar viral dan postingan itu kita tautkan dengan sebuah produk. Misalnya seperti ini. Nah, di sini ketika kita ada postingan yang penontonnya banyak dan di sini kita tautkan produk, nah maka nanti orang akan mengeklik produk ini dan akhirnya akan masuk ke toko kita. Itu cara yang pertama. Jadi kita menautkan produk yang kita jual terhadap postingan kita dan tentunya kita usahakan postingan kita agar viral. Selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan pengunjung adalah kita gunakan fitur live. Contohnya seperti ini ya, kita masuk ke beranda. Kemudian di sini ada fitur live, kita klik aja. Nah, ini contohnya. Nah, di sini nanti ketika kita live kita bisa menautkan produk-produk kita di keranjang di sini. Nah, nanti kita juga akan belajar bagaimana kita optimasi agar live kita itu menarik dan juga nanti penontonnya banyak gitu ya. Nah, seperti ini juga, di sini ada banyak. Nah, kemudian selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk mendatangkan pengunjung di TikTok, itu kita bisa menggunakan iklan berbayar. Saya coba carikan dulu contohnya. Nah, ini contohnya. Di sini kita bisa melihat di sini ada tulisannya disponsori. Ya, artinya postingan ini masuk ke FYP kita itu karena dia
membayar ke TikTok. Nah, nanti kita juga akan membahas bagaimana kita menjalankan campaign TikTok Ads agar hasilnya maksimal. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi adalah sekarang di bagian menu TikTok, di bagian sini ya. Ketika saya membuat video ini masih ada menu shop atau menu belanja. Nah, di sini bisa kita lihat ketika kita klik ada banyak sekali produk-produk yang muncul di sini, atau kita bisa mencari produk di pencarian sini. Misal ini sepatu. Nah, di sini akan muncul produk-produk sepatu. Nanti kita akan belajar bagaimana kita optimasi agar produk kita muncul di menu belanja ini. Selain adanya pengunjung, ada satu lagi faktor yang mempengaruhi adanya orderan di TikTok, yakni ada penawaran. Bisa kita lihat ya di bagian sini. Di sini yang menarik itu seperti ini. Ini kemudian kita scroll lagi. Nah, seperti ini. Nah, di sini ya. Ada diskonnya. Ada diskonnya seperti ini. Kemudian seperti ini juga. Kita cek lagi. Nah, di sini ada diskonnya. Yang mulanya ini ya. Jadi ini. Nah, ketika kita membuat penawaran seperti ini, lebih menarik daripada yang seperti ini, yang langsungan kelihatannya 88.000 gitu ya. Meskipun di sini memang sudah terjual banyak juga ya, karena yang muncul di sini biasanya itu yang penjualannya banyak. Atau, nah seperti ini ya. Oh sorry, nggak keluar. Nah, kemudian seperti ini. Nah di sini, oh ini ada flash sale-nya ya, tapi belum. Oh udah jalan tapi tinggal beberapa waktu. Tapi di sini nggak kelihatan harga coretnya, berbeda dengan yang seperti ini. Nah ini ada kelihatan banget harga coretnya. Nah ketika ada penawaran-penawaran seperti ini, membuat orang itu lebih tertarik untuk belanja daripada ketika kita langsung ngasih harga murah. Dan nanti kita juga akan belajar bagaimana kita membuat penawaran yang menarik, bagaimana kita menentukan harga jual saat upload agar kita dengan mudah membuat promo-promo. Nah, itu nanti kita akan pelajari juga. Nah, demikian tadi bagaimana proses terjadinya banjir orderan di TikTok ya. Jadi kita harus punya produk dulu. Nah, produk kita itu usahakan yang dibutuhkan atau yang murah. Kemudian ada pengunjung, tadi sudah kita bahas sekilas bagaimana mendatangkan pengunjung, dan nanti kita bahas satu-satu bagaimana agar kita memperoleh pengunjung dulu ya. Nah setelah ada pengunjung, kita kasih penawaran. Nah kita juga harus membuat penawaran yang menarik agar orang yang sudah berkunjung ke toko kita itu minat untuk beli. Kalau kita memiliki banyak pengunjung tetapi pengunjungnya hanya penasaran, ya akhirnya biasanya nanti nggak akan beli. Jadi kalau bisa 3 faktor ini memenuhi di toko kita agar terjadi proses banjir orderan di TikTok Shop kita. Demikian untuk materi kali ini, semoga bisa dipahami. Jika nanti ada pertanyaan bisa langsung didiskusikan.